Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan dengar dalam ibadah kita hari ini, ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita, demikian tertulis. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, "Cukuplah sudah sekarang Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu, ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita keselamatan kekal, yang memberi kita kesempatan untuk berkarya, bersaksi, bersekutu 1 minggu yang lalu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Ada suka duka yang kita jalani, tetapi ada hal-hal yang baik yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita. Dan saat ini kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Pentakosta. Tema yang akan kita renungkan adalah tema yang sangat menarik. Bangunlah, makanlah. Jadi bangunlah, makanlah. Ini sebuah tema yang kita gali dari pengalaman kehidupan Elia. Dia telah selesai berperang melawan para musuhnya, lalu dia akhirnya lari sepanjang 1 hari perjalanan. Mengapa dia lari? Karena dia melihat tidak ada lagi yang membuat hidupnya tenang, tentram. Di tengah-tengah kekalahan kemenangan yang dia lakukan berimplikasi kepada dirinya bahwa Izebel mencari dia untuk membunuh dia. Karena Izebel tidak mau melihat Elia yang telah menghancurkan dewa Baal, yang telah membunuh para nabi-nabi Baal. Akhirnya Izebel murka dan memerintahkan mencari di mana Elia untuk dibunuh. Lalu Elia ketakutan dan dia berlari. Dan akhirnya dia hampir putus asa. Dan disitulah dia terbaring di bawah pohon arar dan tertidur. Sebelum tertidur dia berkata, "Sekiranya jadikanlah aku mati Tuhan, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku." Dia hampir putus asa karena dia menang. Dia telah melakukan firman Tuhan. Dia telah membunuh para nabi-nabi Baal. Dia telah menghancurkan dewa Baal. Dia telah melawan kehendak Tuhan. Tetapi nyawanya terancam.
Akhirnya dia lari dan berkata, sekiranya Tuhan, matilah aku, matikanlah aku. Di tengah-tengah tidur yang nyenyak itu, karena dia sudah hampir putus asa, malaikat Tuhan datang menyentuh dia. Inilah tema kita, berkata, bangunlah, makanlah. Lalu dia terbangun, dia lihat di atas kepalanya ada roti, ada kendi, air. Lalu dia makan dan minum. Lalu mungkin karena capeknya dan karena takutnya ancaman Izebel, dia juga tertidur kembali. Lalu malaikat Tuhan untuk kali kedua menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah. Lalu diberikan sebuah nasihat, sebab perjalananmu masih jauh. Kalau kita lihat dalam teks itu perjalanannya 40 hari 40 malam lagi. Kalau dia tertidur tidak bisa sampai ke Gunung Horeb. Lalu dia bangun, lalu makan. Dan faedah makanan yang dia makan itu luar biasa. Ketika dia makan dan minum, maka dia mampu berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Wow, keren itu makanan itu. Kalau boleh sekarang dicari makanan seperti dia, keren itu. Jadi tidak perlu lagi capek-capek cari uang banyak kan. Hanya makan, kita tahan sampai 40 hari 40 malam. Sedikit mengirit ini. Wah, bukan sedikit, banyak mengirit ini. Di tengah-tengah kehidupan yang sekarang, kita makan satu sagu roti, minum satu kendi air, cukup untuk berjalan 40 hari 40 malam. Ini memang agak jarang makanan ini di sini. Enggak ada di Medan ini. Jarang di Medan ini. Hanya ada di kota Horeb ini. Di Gunung Horeb ya. Di Gunung Horeb itu kalau kita memandang ke tanah Kanaan, nanti dari sana kita hanya bisa memandang tanah Kanaan dan wah, enak sekali, bagus sekali tanah Kanaan, kira-kira begitu. Di Gunung Horeb, pemandangan itu. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke Yerusalem, datang dari Sinai, pasti akan berakhir nanti di Gunung Horeb. Atau kalau masuk dari Yaman, keluar nanti dari Sinai. Tapi nanti pasti pertama dari Gunung Horeb, bisa memandang Kanaan. Nah inilah, selain ini sebenarnya ada lagi makanan yang enak, yang sudah punah dari bumi ini, yaitu manna. Manna itu makanan sorga yang jatuh dari sorga, tapi sudah hilang. Mengapa hilang? Alasannya karena orang Israel tamak. Setelah jatuh, diambil banyak, disimpan. Maunya sampai tahan 1 bulan atau 2 bulan. Padahal manna itu hanya tahan sekali jatuh, tahan sekali itu, hanya cukup di situ. Turun pagi hanya berlaku untuk pagi, turun siang hanya berlaku untuk siang. Demikian sampai malam. Tapi pada hari Sabat, hari Sabtu, kata Tuhan, boleh mengambil bekal 2 hari, karena tidak boleh turun manna pada hari Sabat. Ambillah pada hari Jumat malam itu, ambillah banyak. Sebab Sabtu nanti Sabat itu sampai Minggu tidak ada lagi makanan. Disitulah boleh mengambil banyak. Tapi orang Israel mengambil banyak, takut kelaparan, takut mati. Akhirnya Tuhan tarik manna itu lagi ke surga. Memang kalau ada makanan yang enak-enak, tamak kita nanti bisa saja ditarik Tuhan. Nah, jadi hati-hati kita ya. Itu 2 makanan yang sangat berfaedah, yang tidak ada lagi di bumi ini. Nah, sekarang kita melihat apa yang pelajaran yang kita lihat dari teks hari ini. Bangunlah, makanlah. Yang pertama, Elia keletihan dan putus asa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai ayah ibu untuk anak-anak, baik sebagai pemimpin mungkin di pekerjaan, baik mungkin sebagai pemimpin di tengah gereja, atau apapun profesi kita yang selalu ingin menyatakan kebenaran, bisa saja kita tiba seperti Elia, kelelahan dan tertidur. Dan kita berkata, udah berhentilah aku jadi penentu atau pendeta atau guru atau jadi ayah.
Tidak ada perubahan pun yang kulakukan. Sudah kuajarkan, sudah sampaikan kebenaran, sudah kuajarkan kebaikan, sudah kuajarkan ini. Tapi orang membenci kita. Orang tidak menyukai kita. Akhirnya kita berkata, udahlah berhentilah berbuat baik, berbuat kebenaran. Toh tidak ada artinya. Akhirnya kita berkata, kalau boleh Tuhan, matikanlah aku. Karena aku tidak lebih hebat daripada nenek moyangku. Kita bisa saja seperti Elia ini. Putus asa. Akhirnya mau berhenti berbuat baik. Berhenti menyatakan kebenaran. Atau berhenti ke gereja. Atau berhenti berdoa. Berhenti baca kitab suci. Karena sudah tidak ada gunanya. Nah, ini pelajaran yang kita lihat yang pertama dari kisah Elia ini. Tetapi Tuhan tidak mau mengakhiri hidupnya gara-gara dia mau dibunuh Izebel. Tuhan tidak mau menghentikan cerita kehidupan Elia karena ada pergumulan. Demikianlah hidup kita sekarang. Kita tidak mau menghentikan pekerjaan kita atau keinginan berbuat baik dari kita atau keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan dari kita. Karena apa? Kita masih dipakai Tuhan untuk membawa kabar baik itu. Sehingga kalaupun kita sekarang tanda petik hampir putus asa atau sudah berada pada titik tidak mau lagi berbuat apa-apa, nanti malaikat Tuhan akan datang berkata, bangunlah, makanlah. Ini artinya bahwa Tuhan memberi semangat baru kepada orang yang hampir putus asa. Atau memberi kegembiraan baru bagi orang yang tidak melihat sesuatu ada perkembangan dalam kebaikan-kebaikan yang dia ajarkan. Ini yang kita lihat pelajaran yang pertama. Jadi Tuhan memberikan kegembiraan baru di tengah keputusasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan Elia. Coba kita bayangkan dia berjalan 1 hari perjalanan lalu tertidur. Pastilah dia capek. Kehabisan energi, kehabisan tenaga. Lalu Tuhan datang memberi roti dan air dalam kendi. Itu berarti Tuhan memelihara, menyediakan kehidupan jasmani bagi orang-orang yang keletihan fisik. Karena melakukan kebenaran Tuhan. Karena melakukan kehendak Tuhan. Yang mau kita refleksikan dari sini ialah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar, yang mau melakukan kehendak Tuhan, mati kelaparan. Tetapi Tuhan menjamin kehidupan jasmani orang yang betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Itu yang kedua pelajaran dari sini. Jadi bangunlah, berarti Tuhan menyediakan makanan jasmani. Jadi kalau kita besok pagi bangun tidak ada makanan, maka berarti kita harus melihat, mengkoreksi diri. Tuhan, apakah aku sudah melakukan kebenaran Tuhan atau belum? Sehingga makanan tidak ada. Tapi jangan begini, kemarin aku dengar khotbah, bangunlah, makanlah. Kata Pak Pendeta, bangun pagi-pagi dia bangun, diintipnya kiri kanan. Ada makanan, enggak ada itu. Enggak ada. Harus pergi ke dapur masak, goreng, masak sayur, sediakan di atas meja, baru lihatlah pasti ada. Jangan begitu, enggak seperti itu terjemahannya ini. Ya, Pak Pendeta mengatakan bangunlah, makanlah. Besok pagi dia enggak ada roti katanya, enggak ada kendi. Itu tidak berbeda ya dengan sekarang. Kita harus bangun pagi-pagi, masak, lalu sediakan di atas meja, ajak semua keluarga berdoa, lalu kita syukuri makanan itu adalah yang diberikan Tuhan. Jadi sering kita mungkin mengabaikan makanan itu adalah dari Tuhan. Makanya kalau kita makan, kita harus sadari apa yang di atas meja itu Tuhan yang sediakan. Karena coba kita bayangkan, walau dia beras,
Kita bayangkan petani padi menunggu 4 bulan. Mulai menanam sampai panen, lalu dibawa ke gilingan padi, lalu dibawa ke pasar, lalu kita beli, lalu kita masak, lalu ada di atas meja. Prosesnya panjang. Lalu ada di situ ikan laut, ikan tuna misalnya. Coba kita bayangkan nelayan pergi ke tengah laut bermalam-malam, lalu dia bawa ke pinggir laut, ke tangkahan ikan, lalu disiapkan, lalu kita beli ke pasar, kita goreng, ada di atas meja kita. Itu adalah karunia Tuhan. Jadi kalau kita makan, kita berarti bertemu Tuhan yang maha baik, yang menyediakan makanan jasmani bagi kita supaya kita kuat hari itu. Itu artinya ini. Maka Tuhan menyediakan kebutuhan Elia, berarti kita pun Tuhan sediakan kebutuhan jasmani kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, panggilan untuk bangun dan melanjutkan perjalanan. Dia bangun, dia menyentuh malaikat, bangunlah, makanlah. Lalu dia makan, tertidur lagi. Lalu dia dibangunkan lagi dan berkata, bangunlah sebab perjalananmu masih panjang. Ini berarti Tuhan hendak menyatakan kepada Elia, jangan berhenti dalam pergumulanmu, tapi berjalanlah sebab masih panjang perjalanan. Banyak orang ketika ada masalah dalam hidupnya, dia berhenti dalam masalah itu dan tidak mau lagi melakukan apa-apa. Akhirnya dia tidak sampai pada akhir kehidupannya. Jadi kalau ada pergumulan hidup, jangan berhenti di situ. Tapi bangunlah, makanlah, dan berjalanlah. Sebab perjalanan kita masih panjang. Kita semua ini berjalan menuju surga, bukan? Jadi kalaupun usia yang ke-50 ada persoalan, jangan berhenti di situ. Masih ada ke-51. Kalau usia ke-60 ada persoalan, jangan berhenti di situ. Masih ada usia ke-61. Sampai berapapun usia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, jangan berhenti supaya pada akhirnya kita tiba di Gunung Horeb. Kalau dalam ini Elia di Gunung Horeb, tapi nanti pada akhirnya kita tiba di Yerusalem baru, di sorga kekekal. Jadi kita harus berjuang, bangun, makan, lalu teruskan perjalanan kehidupan kita. Jangan seperti cerita begini, ada seorang ayah dan anak ketika melewati perjalanan, lalu tiba-tiba datang badai yang besar, lalu anaknya berkata, "Pak, Bang, jangan berjalan, berhenti kita, Pak. Ini badainya besar, nanti kalau kita teruskan ini, badai ini bisa menumbangkan kita atau menjatuhkan kita, lalu kita mati." Lalu bapaknya berkata, "Pegang erat, kuat, pegang, kita akan lewati badai ini." Lalu bapaknya menggas sepeda motornya, anaknya memegang erat-erat bapaknya, lalu digas sampai lewatlah badai itu. Dan setelah badai lewat, ada di sana hari yang cerah, disitulah bapaknya berhenti. Lalu sang anak berkata, "Pak, mengapa di sini berhenti? Di sini kan tidak ada badai, angin amannya. Silakan kita berjalan." Lalu bapaknya berkata, "Kita istirahat dulu, karena baru melewati badai yang berat." Lalu mengapa tadi bapak tidak berhenti di badai itu? Seharusnya di situlah kita supaya ada tenaga kita. Bapaknya berkata, kalau kita berhenti di badai itu, maka badai itu menghantam kita, menumbangkan kita, menjatuhkan kita, dan menyeret kita sehingga kita mati. Dia mengatakan, jika datang badai dalam hidupmu, jangan berhenti di badai itu, karena badai itu bisa mematikanmu. Tapi berhentilah di saat tidak ada badai untuk istirahat, mengambil tenaga baru untuk melanjutkan perjalanan yang panjang ini. Elia sudah berhenti, maka Tuhan memberi istirahat. Ketika dia bangun, lalu dia makan istirahat, Allah memberi dia istirahat. Lalu dia bangun, makan, lanjutkan perjalanan. Inilah kehidupan kita, bahwa kita memiliki banyak badai-badai
Mungkin ada badai kecil, ada badai besar, ada badai yang tiba-tiba tidak diundang, tiba-tiba datang badai besar dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita berjalan atau berlayar di laut, tidak pernah kita prediksi kapan ombak besar datang, kapan ombak kecil datang. Tapi nahoda kapal selalu siap kalau badai besar, badai kecil datang. Supaya apa? Di atas badai itulah dia akan membuktikan kepiawaiannya melewati badai demi badai supaya berlabuh di pelabuhan dengan baik. Itu pelajaran yang ketiga, bahwa Tuhan menguatkan perjalanan yang jauh itu. Coba kita bayangkan setelah dia makan roti dan air dari kendi itu, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam tanpa makan lagi. Dan dia tiba di gunung Horeb, disitulah dia memuliakan Allah. Dan di gunung Horeb itulah dia melakukan tugas-tugas yang hendak disampaikan Elia kepada umat Israel. Apa makna dari bangunlah, makanlah dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Yang pertama, perintah bangun dan makan ini merupakan perintah yang sangat praktis dari Tuhan. Artinya Tuhan hendak menyatakan tubuh kita ini butuh makanan jasmani. Jadi jangan kita katakan kita sudah pergi ke gereja, sudah makan rohani, lalu tidak butuh lagi makan jasmani. Salah. Karena tubuh ini butuh 5 jam berikutnya dimasuki asupan makanan. Jadi kalau kita makan pagi jam 6, 5 jam berikutnya sudah harus makan. Makan jam 12, 5 jam berikutnya harus makan. Itu regulasi atau sirkulasi tubuh membutuhkan jasmani, makanan jasmani. Jadi jasmani supaya sehat kita pelihara, maka rutinlah sesuai jadwal makanan masukkan ke dalam tubuh supaya kita sehat. Tapi kalau kita makan jam 6 baru makan jam 4 sore, lalu makan jam 11 malam, lalu besoknya makan jam 8, baru makan jam 2, besoknya makan lagi, tidak teratur, maka tubuh kita akan sakit. Disitulah akan ada gas asam lambung. Lalu itulah mempengaruhi pikiran kita lagi. Karena ibu dari segala penyakit kan berasal dari perut. Kalau perut kita sehat, pasti panjang umur. Tapi kalau perut kita terganggu, saya tidak mengatakan tidak panjang umur, tapi terganggu umurnya gitu. Terganggu, terancam. Nah, jadi mulailah menjaga stabilitas perut. Karena disitulah ditentukan soal bagaimana hidup jasmani kita baik apa tidak. Jadi itu yang pertama, perintah makanlah, bangunlah, hendak mengajarkan kepada kita, peliharalah tubuh jasmani ini dengan baik. Kalau sehat tubuh jasmani ini, maka sehatlah pikiran kita, sehatlah kita memberitakan firman Tuhan, kuatlah kita berjalan sampai kepada akhir kehidupan kita. Itu. Tapi kalau tubuh kita sudah sakit, bagaimanalah kita menyatakan kebenaran? Bagaimana kita menyatakan kehendak Tuhan? Karena kita telah lemah secara fisik. Maka orang bijak berkata, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Jadi mengapa kita sering halu? Karena banyak yang mengganggu kesehatan kita. Kalau orang lapar kan pikirannya kan halu. Dia lihat ada makanan ini, wah berkunang-kunang ini makanan kan kira-kira gitu. Banyak pikiran-pikiran aneh-aneh kalau tidak sehat jasmani. Maka bangunlah, makanlah, memastikan kita secara praktis, pastikan tubuh jasmani kita sehat. Di dalam tubuh yang sehat itulah kita akan mampu menyatakan kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, yang perlu kita lihat apa makna dari bangunlah, makanlah. Yang kedua, ada penyertaan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan bangunlah, makanlah, berarti Tuhan memastikan dia pelihara kita, membutuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Yang ketiga, bangunlah, makanlah berarti panggilan untuk apa? Melanjutkan perjalanan yang masih jauh. Perjalanan kita masih jauh di bumi ini. Tuhan berikan kita umur berapa lama di dunia ini? Perjalanan kita
70, 80 tahun menawar ini. Tapi dalam Kejadian 6 ayat 3, Tuhan beri kesempatan kepada kita di bumi ini 120 tahun. Tapi karena enggak tahan, Pemasmur mengatakan paling-paling 70 tahunnya kita. Karena kita tidak mampu bangun dan makan. Dia selalu terlampau lama dia tidur, lupa makan. Sehingga kesehatan kita terganggu, maka Pemasmur mengatakan hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Sebenarnya kita harus kuat 120 tahun. Kalau kita mau bangun dan makan. Jangan makan terus, tidak pernah tidur, itu pun salah. Bangun, makan seimbang supaya sehat. Itu maksudnya di sini. Jadi panggilan untuk melakukan perjalanan ini, maka seberapa tahun kita di dunia ini tergantung kita bangun dan makan. Jadi kalau tidak rutin kita jaga keseimbangan ini, maka kesempatan kita nanti hanya sebentar di sini. Maka ada pepatah Cina mengatakan, banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Apa artinya itu? Banyak makan, pendek makan, sedikit makan, panjang makan. Kalau kita banyak makan, waktu kita makan mungkin hanya 40 tahun, hanya 50 tahun, hanya 55 tahun. Karena terlalu banyak makan, maka tubuh, kolesterol, gula, darah tinggi, jantung kita pelihara, maka tidak sampai kepada 80. Makanya supaya bisa melewati panjang sampai 120, sedikit makan, panjang makan. Maka doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang makanlah secukupnya. Jangan banyak-banyak. Tapi kalau kita masuk ke pesta, 20 jenis makanan, 20 di piring ini. Jadi kalau kita ke pesta sekarang, mulailah berpikir, makanlah yang tidak pernah kita lihat kan. Kalau saksang, sudah sering. BPK sering. Hotdog, enggak ada ini, jangan dimakan. Spaghetti, jarang. Sama seperti mie gomak, samanya ini semuanya. Lihat yang lain. Salad buah, enggak ada di rumah ini. Harus dibeli ke pasar. Itu makan aja itu. Kalau yang sudah biasa-biasa, tinggalkan. Tapi yang tidak biasa, dari 20 macam itu, itulah kita makan. Kalau di pesta-pesta di hotel kan, kayak kita kelaparan, panjangnya antrian ini sampai dorong-dorong gini. Wah, kayak tidak mau pernah makan ini. Kalau saya selalu mulai dari makan buah, daripada dorong-mendorong di sini kan. Baru setelah itu ambillah, ini sudah, ini aja. Sudah kenyang kita kan. Maka sedikit makan, panjang makan. Jadi makanlah secukupnya. Kalau dikatakan bangunlah, makanlah, jangan lahap semua. Secukupnya. Supaya bisa bertahan panjang perjalanan. Itu yang kita lihat. Apa makna daripada bangunlah, makanlah. Yang terakhir, bangunlah, makanlah artinya apa? Terjadi pemulihan spiritual. Karena ketika dikatakan bangunlah, makanlah, ketika dia makan, maka dia punya kekuatan 40 hari, 40 malam tanpa makan, tiba di Gunung Horeb. Kalau saya katakan tadi tidak ada lagi itu sekarang. Tapi sekarang itu pemaknaannya ialah makan firman Tuhan, maka kita akan kuat selama kita hidup. Yohanes berkata, makananku bukanlah apa yang kita makan ini, tapi makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita kuat secara spiritual. Kalaupun datang badai, kecil, besar, sedang, kita kuat secara spiritual sampai mengakhiri hidup kita. Itu yang kita lihat di sini. Makanlah, bangunlah berarti ada kekuatan spiritual yang Tuhan berikan kepada kita supaya mampu melewati kehidupan kita selama di dunia ini. Itulah makna makan, bangunlah, makanlah. Sekarang kita mau pulang, apa yang kita bawa pulang? Pertama, kelemahan fisik itu harus kita sadari. Tubuh kita ini lemah dan mudah putus asa. Itu manusiawi. Tapi ketika kita putus asa, segeralah sadar bahwa Tuhan yang baik menolong kita, memelihara kita, dan memberi kita kekuatan baru, melepaskan kelelahan kita, kelemahan kita, dan menggantikan keputusasaan kita dengan kekuatan spiritual yang baru. Yang kedua, apa yang kita hendak renungkan, kehadiran Tuhan di tengah keputusasaan kita.
kehadiran Tuhan di tengah keputusasaan kita. Kalaupun kita hampir putus asa karena menghadapi kehidupan ini, jangan takut. Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita, menggantikan putus asa dengan memberi asa baru, pengharapan baru untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita ke masa depan. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendapat pengajaran yang luar biasa dari kehidupan Elia. Dalam kehidupannya dia mengalami keputusasaan karena terancam oleh musuh-musuh Izebel. Dan melalui kisah ini kami diingatkan bahwa Tuhan hadir di tengah keputusasaan kami, bahkan menyediakan yang dibutuhkan oleh jasmani dan rohani kami. Bangunlah, makanlah adalah sebuah seruan yang Tuhan berikan melalui malaikat Tuhan kepada Elia. Dan itu juga menjadi seruan bagi kami. Ketika kami hampir putus asa menjalani kehidupan ini, Tuhan berkata kepada kami, bangunlah, makanlah. Sebab perjalanan kami masih panjang di bumi ini. Entah berapa puluh tahun engkau berikan kami berada di bumi ini. Kami yakin dengan makanan rohani dan jasmani yang Tuhan berikan kepada kami, kami akan tiba di Gunung Horeb, tiba di Yerusalem baru, tiba di surga kekekalan. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang kami dengar, mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.